bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Perkembangan psikologi anak usia dini merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan mental, emosional, dan sosial yang dialami anak dari lahir hingga usianya 8 tahun. Periode ini sangat penting karena merupakan dasar bagi perkembangan kepribadian, kemampuan kognitif, dan keterampilan sosial anak di masa depan. Perkembangan psikologi anak usia dini ini sangat penting karena pada masa ini adalah masa periode yang kritis untuk pembentukan dasar-dasar kepribadian, kemampuan belajar, dan keterampilan sosial. Interaksi yang positif dengan lingkungan, termasuk orang tua, keluarga, dan pengasuh sangat penting dalam mendukung perkembangan ini. Stimulasi yang tepat dan pengalaman belajar yang beragam membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif dan emosional yang kuat. Pemahaman tentang perkembangan psikologi anak usia dini memungkinkan orang tua dan pendidik untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga dapat memaksimalkan potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, perkembangan dalam masa anak sekolah. Secara umum, proses tumbuh kembang anak akan melewati tahapan-tahapan yang pasti bisa dipelajari oleh orang tua. Hal ini sangat penting bagi orang tua dalam proses perkembangannya, karena orang tua dapat membayangkan apa yang akan dialami kelak oleh anak-anak ketika memasuki masa sekolah. Kemudian juga ada beberapa fase tumbuh kembang dari segi yang perlu dijadikan pertimbangan. Yang pertama ada perkembangan biologi. Perkembangan biologi ini merupakan pertumbuhan fisik anak usia dini 6-12 tahun, meliputi peningkatan tinggi dan berat badan. Perbedaan fisik antara anak laki-laki dan perempuan pun mulai terlihat, di mana anak laki-laki cenderung lebih kurus dan tinggi, sedangkan anak perempuan akan terlihat lebih gemuk karena perkembangan jaringan lemak. Contohnya, seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun mungkin akan terlihat lebih tinggi dan kurus dibandingkan teman perempuannya yang lebih berisi. Setiap tahunnya, tinggi badan akan bertambah sekitar 5 cm dan berat badannya akan naik sekitar 2,2-3 kg. Kemudian yang kedua, perubahan proporsional. Proporsi tubuh anak menjadi lebih ramping dengan kaki yang lebih panjang. Mereka akan lebih menjadi kuat dan mampu melakukan aktivitas fisik yang lebih kompleks. Contohnya, seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun akan terlihat lebih ramping dengan kaki yang lebih panjang dan kuat. Dan kemudian anak tersebut akan mampu menaiki sepeda dan memanjat pohon dengan mudah. Kemudian yang ketiga, pubertas. Tanda-tanda awal pubertas muncul terutama pada anak perempuan sekitar usia 9 tahun. Pada anak laki-laki sekitar usia 11-12 tahun. Perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan dan peningkatan tinggi pada anak laki-laki pun mulai terjadi. Yang keempat, ada perkembangan psikososial. Anak akan mulai membangun hubungan dengan teman sebayanya dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mereka mulai menunjukkan minat dalam aktivitas yang berguna secara sosial. Contohnya, seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun aktif mengikuti klub sepak bola di sekolahnya dan mulai membentuk persahabatan yang erat dengan teman-teman satu timnya. Kemudian, perkembangan kognitif. Anak mulai mampu berpikir secara logis dan konkret, menghubungkan serangkaian kejadian yang dialaminya dan memahami proses mental. Mereka juga mengevaluasi kondisi dengan berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemudian yang keenam, perkembangan moral.
Anak mulai memahami peraturan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka mulai belajar tentang moralitas dan keadilan. Kemudian, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa penting untuk komunikasi. Anak yang belum berkembang dalam berbahasa mungkin merasa frustasi dan melampiaskannya dengan perilakunya yang agresif. Kemudian, kematangan emosi. Anak mulai mampu mengatur emosi, memiliki rasa percaya diri, dan bisa melindungi diri serta membela diri dari ejekan temannya. Dan kemudian, perkembangan sosial. Anak mulai menikmati interaksi dengan teman sebaya dan belajar menghargai perasaan orang lain. Perkembangan intelektual. Anak mengembangkan kemampuan daya tangkap dan daya cerna informasi dan pemahaman konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan. Kemudian perkembangan jasmani atau motorik. Kesehatan dan kekuatan fisik ini sangat penting agar anak bisa mengikuti kegiatan sekolah. Hambatan fisik dapat mengurangi rasa percaya diri seorang anak dan membuat anak merasa terisolasi dari pergaulannya karena merasa minder dengan kekurangan fisiknya. Baik, dengan memahami dan memantau setiap aspek perkembangan ini, orang tua dan pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat untuk memastikan anak-anak berkembang secara optimal di bidangnya. Bagian D, kesiapan sekolah atau school readiness merupakan hasil interaksi antara anak dan rentang pengalaman lingkungan dan budaya yang memaksimalkan hasil perkembangan bagi anak-anak. 1. Kesiapan anak untuk sekolah. Kesiapan untuk sekolah berbeda dengan kesiapan belajar. Kesiapan untuk sekolah menyiratkan dipersiapkan untuk sukses dalam pengaturan pembelajaran terstruktur, sedangkan kesiapan belajar adalah karakteristik sejak lahir. Yang kedua, kesiapan sekolah untuk anak. Kesiapan sekolah untuk anak didefinisikan dalam aspek lingkungan sekolah yang mendukung kelancaran transisi bagi anak-anak ke sekolah dasar dan belajar di muka untuk semua anak. Yang ketiga ada kesiapan keluarga untuk sekolah. Kesiapan keluarga untuk sekolah adalah bagian dari kepercayaan, sikap, dan praktik mengasuh anak sejak lahir yang perlu dipahami dan dalam konteks sosioekonomi dan budaya sebagai implementasi keberhasilan sekolah anak-anak. Karakteristik sekolah dalam perkembangan anak. 1. Pendekatan terhadap pembelajaran siswa. Ada 2 pendekatan dalam pembelajaran siswa. Yang pertama, pendekatan konstruksi. Adalah pendekatan berpusat pada peserta didik yang menekankan pentingnya individu secara aktif membangun pengetahuan dan pengalaman mereka dengan bimbingan dari guru. Yang kedua ada pendekatan instruksi langsung. Adalah pendekatan terstruktur dan berpusat pada guru yang ditandai dengan arahan dan kontrol dari guru. Ekspektasi guru tinggi untuk memajukan siswa. Waktu maksimum dihabiskan siswa dalam tugas akademik. Yang kedua ada variasi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada taman kanak-kanak, yaitu dasar pendidikan usia dini adalah taman kanak-kanak yang menekankan pada pendidikan seluruh anak dan kepedulian akan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosinya. Yang kedua ada sekolah dasar. Anak-anak pada masa ini dapat berinteraksi dengan teman sebayanya dan guru, mengembangkan hubungan baru, dan menemukan standar baru untuk menilai diri mereka sendiri. F. Ketidakmampuan belajar. Ada 3 jenis ketidakmampuan belajar, yaitu yang pertama, disleksia adalah gangguan atau kategori yang diperuntukkan bagi individu yang memiliki gangguan parah dalam membaca dan mengeja. Yang kedua ada disgrafia, adalah ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam tulisan tangan. Anak-anak dengan disgrafia dapat menulis dengan sangat lambat. Tulisan mereka mungkin hampir tidak terbaca dan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka menyesuaikan suara dan huruf. Yang ketiga ada diskalkulia, juga dikenal sebagai gangguan aritmetika perkembangan, adalah ketidakmampuan belajar yang melibatkan kesulitan dalam perhitungan matematika.